Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on quiz assessment. Jadi di sini saya akan melakukan hands-on, yaitu merekam langkah-langkah demi langkah menyusun topologi, menjalankan instalasi, konfigurasi, serta menunjukkan hasil. Dan tugasnya di sini kita menyusun topologinya seperti ini ya, ada internet, NAC atau Docker, switch, dan router. Dan di sini kita suruh memastikan bahwa si NAC-nya dapat internet dari si internetnya, terus switch dan router juga ntar dapat internetnya juga. Dan juga kita di sini suruh install syslog. Untuk syslog ini tuh untuk isinya tuh ada history dari hasil perubahan yang kita lakukan gitu. Misal kayak perubahan mengaktifkan atau menonaktifkan interface ya seperti pada suruhan yang selanjutnya ini. Dan juga kita disuruh bikin transkrip script pattern-nya itu ringkasannya jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke, tanpa lama kita lanjut aja. Sini kita bikin internetnya dulu. Bridge-nya ganti NAT, save. Terus kita ini udah rekam kan? Oh udah. Kita bikin node, kita kasih switch dulu, switch, terus kita atur image-nya jadi yang 2019. Ethernetnya kita bikin 3. Terus kita bikin router baru kita bikin Docker ya. Ini satu aja. Terus kita bikin Docker. Oke, salah. Docker di node. Node terus yang mana ya? Oh ini Docker.io. Di sini kita ganti Ubuntu. Terus DHCP-nya kita hidupin supaya dia nanti dapat IP DHCP dari internetnya. Maksud DHCP-nya itu sendiri IP yang kita dapat secara otomatis dari internet gitu. Terus yang kedua, yang Ether 2 kita isi IP address-nya, yaitu 192.168.1.5. Terus kita /24 untuk subnet mask-nya nanti dia 255.255.255.0. Terus kita save aja dulu. Terus kita hidupin, switch juga kita hidupin. Kita geser. Kita hidupin. Terus baru kita sambung kabelnya dari internet ke Docker, dari Docker ke switch kan, dari Docker ke switch ke router. Kita tunggu aja. Oke, ini nge-lag ya. Gak apa, tunggu aja. Mungkin kita refresh kali biar cepat. Tapi nanti dia login lagi dong. Kita tunggu aja lagi. Harusnya sih nggak lama ya. Nggak tahu kenapa lama. Mungkin dari servernya enggak. Ini udah kita sambungin kabelnya dari Docker ke switch. Harusnya Ether berapa? Ether 2. Oh iya, bentar. Ini berarti belum kita atur Ethernetnya ya. Oh iya, ini masih 2. Dia kurang kabelnya. Ya, kita save. Kita taruh di sini. Sebentar. Kita taruh di sini. Ethernet 00 ya. Sebentar. Apa ini? Ethernet 1. Ini Ethernetnya kok jadi 1, 3. Oh, kok jadi 1?
Kenapa dia jadi 1? Kita taruh. Nah, kok jadi 1 tadi? Entahlah ya. Jadi kita sambungin aja kabel-kabelnya. Nah, seperti ini. Dan ini si Dockernya pasti udah dapat di internet. Gimana caranya kita bisa tahu? Kita bisa cek ifconfig IP-nya. Cek ifconfig. Kita kecil aja suaranya, berisik. Oke. Aduh, Ethernet 2-nya jadi hilang lagi. Sebentar. 192.168.1.5/24. Nah, kita cek lagi. Kenapa dia hanya Ether 1 yang ada, Ether 2-nya tidak? Dan padahal kita sini udah ngisi. Aduh, error lagi ya. Kita enggak. Masih 192.168.1.5/24. Apa di refresh? Apa diulang? Oke. 2.1.5/24. Kita buka. Terus kita coba lagi. Masih salah pindah. Ini kalau salah pindah enggak? Ifconfig. Kenapa enggak ada Ether 2? Apa harus diaktifin? Kayaknya enggak. Coba lagi. Dia masih tetap gak ada Ether 2-nya. Sebentar, kita cek dulu settingan dari. Mungkin kita coba matiin hidupin dulu. Siapa tahu ngaruh ya. Harusnya bisa. 192.168.1.5/24. Saya masih bingung kenapa dia tidak bisa. Kita coba buka lagi. Kita coba cek lagi. Nah, baru ada. Jadi di sini Ether 2-nya itu IP static yang kita bikin, dan Ether 1 ini dari internetnya. Makanya kalau kita ping di sini 192.168.1.5 itu dia nanti akan muncul bahwa si Dockernya dapat internet. Oke, selanjutnya kita akan mau sambungkan internet ya, internet untuk dari switch dan routernya. Caranya kalau di switch itu kita ngisinya biasanya kan kalau di router itu dia Ethernet atau gigabyte Ethernet atau fast Ethernet. Kalau di switch kita ngisinya di VLAN. Bisa kita di sini VLAN 10, terus kita exit, terus kita kasih interface untuk masukin IP-nya, terus kita pilih VLAN 10. Baru kita di sini kita masukin IP address untuk IP-nya 192.168.1.20. Subnet master jangan lupa 255.255.255.0. Terus jangan lupa diaktifin. Terus saya juga mau langsung pindah mode aksesnya dari ini kan kabelnya jalurnya ini dari Docker ya, dari 00 dan 01. Berarti kita masukin dari interface range 00 sampai E-nya jangan lupa.
00 sampai 01. Terus kita pindahin switch port akses, baru kita pindahin switch port aksesnya ke VLAN 10. Kita buka yang router. Kalau yang router nggak usah VLAN sih. Di sini kita pakai sesuai jalurnya aja gitu. Jalur yang ini nih, 00. Masuk ke komando config, terus ya interface hampir lupa ya, 00, terus IP address 192.168 titik berapa ya, 10 aja. Terus kasih subnetworknya, terus jangan lupa dihidupin. Nah, harusnya ini bisa karena kita udah sesuai sama jalurnya, kita udah aktifin mode aksesnya, jadi dia akses dari 00 dan 01-nya itu udah jalan. Kita coba ke router dulu aja. Nah, routernya berhasil. Kita coba ke switch dan switchnya berhasil juga. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita lanjut untuk instalasi syslog mungkin. Instalasi syslog dulu apa SSH? Kenapa SSH? Karena di sini tuh menonaktifkan semua interface pada router maupun switch. Berarti kita harus masuk ke switch dan routernya itu menggunakan SSH. SSH itu untuk mengontrol kayak mengontrol sebuah kalau SSH-nya sendiri itu mengontrol komputer jarak jauh biasanya. Dan kenapa beda sama telnet? Kalau SSH itu lebih aman, telnet enggak. Karena dia dienkripsi. Oke, apa ya? Ya, mungkin install dulu aja kali ya. Baru nanti kita install SSH. Install syslog. Kita coba. Oke, sini yang pertama kita apt update dulu. Jangan lupa. Apt get update. Kita tunggu. Oke, baru kita install apt get install minye untuk men-yeskan sebuah pertanyaan saat menginstal syslognya. Baru kita tunggu. Di sini agak lama ya, nggak terlalu ding kalau sinyalnya bagus. Mungkin di sini sinyal saya agak jelek, mungkin ya dimaklumin. Masih rekam kan? Oh iya masih. Oh ya, mungkin sambil saya jelasin dikit ya, syslog ini tuh bisa jelasin nih tadi. Syslog itu untuk kayak untuk histori yang telah kita history yang menampilkan hasil perubahan yang kita lakukan pada perangkat-perangkat seperti di router atau switch. So, kalau kita mau ngaktifin interface atau mau matiin-nya, terus atau mau ngisi IP atau ngubah IP, biasanya langsung ya ada history. Ini kita tunggu dulu aja sampai syslognya berhasil. Oh iya, nanti kalau pas di syslognya itu ntar kita akan bikin sebuah script Python. Nah, nanti kita jalanin. Jadinya nanti ada 2 script Python, yang pertama untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, dan yang kedua untuk melihat historinya, yaitu menggunakan syslog. Simpelnya seperti itu. Jadi kita tunggu aja. Dan untuk kodenya itu saya sudah cari sebelumnya karena disuruh, gak apa-apa nyari.
kurang lebih seperti ini ya. Dan ini untuk yang syslog. Kita coba cek lagi, siapa tahu sudah. Nah, masih belum, dia yang stuck di sini. Oke, nggak apa. Mungkin kalau dari device kalian bagus, mungkin lebih cepat dan juga lebih mantap. Selanjutnya kita bikin directory untuk lognya, yaitu mkdir minp varlog remote. Ya. Terus baru kita akan ubah syslog-nya tadi, tapi syslog konfigurasinya. Terus kita masukin etc syslog syslog terus syslog ng config. Nah, kita ubah itu di bagian option ini, kita tambahin yaitu apa ya namanya? Sebentar. Create sebentar, salah. Create dirs, terus kita buka, tutup yes, terus baru dikasih ini, terus kita enter aja, tab, enter lagi, nah sesuaiin aja, terus use dns no, terus kita kasih sama dengan lagi, kita spasi, terus kita kasih chain chain, terus hostnames no. Terus di bagian source-nya source-nya kita ganti jadi snet, terus udp IP 00, salah, IP 0000, tutup, port K 5154, terus tutup, kasih ini, terus kasih tutup kurung sama dengan, terus kita bikin di sini destination di al. Ini sambil kalian lihat-lihat lagi ya, kalau ada error, biasanya errornya itu kalau kalian jalaninnya nggak benar. Jalaninnya itu kalian mungkin ada salahan huruf, tapi biasanya dikasih tahu sama di Dockernya ini, di Ubuntu. Ini tutup, sini log, terus kita kasih surce, terus tutup kurung buka kurung snet ke destination buka tutup al sama dengan
sama dengan tutup sama dengan kita X, Y, enter. Terus kita coba jalanin. Kita coba beri syslog. Tapi nggak apa deh. Syslog min f etc f syslog config yang kita masukin sebelumnya, terus min p var run syslog min pit dan kita enter. Nah, seperti ini dia errornya. Terus kita coba masuk lagi di bagian source. Kita coba lihat lagi source snet, buka udp IP, buka 0000, tutup port 514, ininya 2, terus ini sama dengan, tutup sama dengan. Nah, ini errornya mana? Source, apa pakai source snet? Saya agak bingung. Dia bilang errornya di source. Hah? Oh, sebentar. Dia malah error di sini. Harusnya enggak. Harusnya ini kita tutup. Tapi ini udah ditutup. DL destination sebentar. DL destination allocnya coba kita tambahin. Nah, sudah berhasil ya. Tadi belum ditutup menggunakan apa ini? Pagar buka kurung yang kanan terus tutup. Kasih sama dengan. Oke, kalau udah seperti ini syslognya itu artinya sudah berjalan. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita mau install SSH dulu untuk switch dan juga router. Enable config terminal. Udah lupa. Oh iya, hostname dulu kita ganti jadi switch 1 aja. Terus kita kasih IP domain name. Di domain name-nya nama saya aja. Terus username-nya nama saya. Di secret-nya atau password-nya nama saya. Crypto generate kita ubah dulu jadi apa namanya? Passwordnya jadi modulus RSA modulus 1024. Terus kita ubah IP SSH-nya SSH versi 2. Terus baru kita masukkan FTY 04. Terus kita masukkan login lokal
Nah, kalian bisa lihat ini adalah, aduh, hilang lagi nanti. Kalian bisa lihat ini namanya syslog ya. Nah, jadi kalau kita kayak tadi itu ngelakuin apa ini? Menambah SSH, dia ada historinya. Translogin lokal, transport input SSH, terus si execute timeout gak? Kayaknya gak usah, lamaan. Enable passwordnya saya, terus kita nwr, jangan lupa di wr atau di save configuration-nya. Kita masuk ke router, kita exit, kita masuk ke hostname, nama saya router 1, terus IP domain name nama saya, username nama saya, terus secret nama saya, terus IP SSH version 2, terus jangan lupa crypto key generate RSA modulus 1004. Jangan lupa apa lagi, udah, line FTY 04, terus login lokal, terus transport input SSH, terus enable password, aduh salah, enable passwordnya saya, terus kita nwr. Kita cek dulu ya hasil dari konfigurasi kita. Kita masuk ke, ini kita masukin user, terus masukin IP yang disimpan di switch dulu deh, itu 20. Nah, kita yes, terus nici berhasil. Terus kita masukin SSH untuk routernya, yes juga, nici, terus berhasil. Terus kalau udah semua, tadi udah lakuin syslog ya. Terus apa ya? Mungkin masih lanjut ya, masih untuk instalasi syslog karena masih kurang, karena kita akan masuk ke device-nya. Ya, masuk ke device-nya. Misal router ini. Aduh, buka lagi dong. Banyak nih menunya. Apa deh? Lanjut, masuk ke terminal, terus kita masukin perintah service timestamp log date time msc, terus logging origin id hostname, terus jangan lupa ini buat ini ya kayaknya untuk untuk syslognya gitu, untuk historinya kita atur. Terus hostnya IP NAC-nya berapa ya? 192.168.1.5. Terus transport input UDP port 514 tadi. Terus jangan lupa logging trap informatial, terus kita nwr. Ini juga kita lakuin di tadi di router, di switch maksudnya, di switch config terminal, terus kita masuk ke service times log date time msc, terus logging origin host name, terus logging
hostnya tadi 192.168.1.5, terus masukin transport input lagi, UDP, portnya tadi 514, logging, trap, informasial, terus kita NWR. Nah, selanjutnya kita mau install Paramiko ya, karena di sini kita membutuhkan bagian yang ketiga ini, kita akan membutuhkan sebuah library Paramiko. Perintahnya adalah pip3 install Paramiko. Nah, kita tunggu. Jadi pip3 itu untuk manajer paket Python 3-nya, terus kalau install untuk memasang library-nya, kalau Paramiko ya nama library-nya. Oke, ini ternyata sudah ready ya, udah ada. Terus kita mau lanjut bikin nanonya. Sisa tadi udah kan? Oh ya, kita bikin nano, apa ya namanya ya? Namanya apa? Namanya basing deh. Kode PY. Nah, ini kode salin. Kodenya yang ini salin. Terus kita mana tadi? Kita tempel. Enaknya pakai putih itu gini. Karena nggak mungkin kita mungkin. Cuman nggak mungkinnya kita ngetik satu-satu. Itu sangat hebat sih. Kita jalanin kodenya, mungkin kita buat tes. Kayaknya gagal deh, karena belum setting enable password. Ntar kita tunggu aja deh. Caranya tuh masuk ke config terminal, password, taruh ini. Kayaknya lama ini. Dia nggak bisa masuk ke enable. Jadi kita bikin dulu aja. Oke, di switch yang lag, dia bisa diketik, nggak apa-apa. Kita exit aja semua. Router juga nggak bisa. Hah? Docker juga? Apa ini? Internet ya? Sebentar. Oh iya. Wah. Wah. Internetnya kumat. Ini baru 30 menit. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita refresh aja. Apa mungkin servernya? Masih servernya. Coba cek ke YouTube. Bisa buka YouTube nggak? Buka YouTube bisa. Wah, berarti servernya. Wah, jangan bilang server ini masih ngoding masalahnya. Masih bikin on masalahnya.
Oke, karena sebentar errornya, tapi nggak apa. Kita buka. Oke, aman. Mungkin kita bikin enable passwordnya dulu ya. Kita masuk ke switch. Sabar ya, lag. Error. Oke. Coba pakai berhasil. Config terminal. Passwordnya enable password ya. Oh iya benar. Exit. Untuk switch dan kita buat juga untuk router. Tadi kayaknya udah buka deh. Ya udahlah. Masukkan config terminal. Masukin enable passwordnya. Nama saya. Oke. Enable. Oke, nggak apa-apa. Enable. Nah, exit. Kita coba running lagi di Docker. Tadi udah buka Docker. Jangan pencet lagi, kebanyakan. Kita cancel. Kita coba jalanin. Tadi mau kemana? Oh iya, jalaninnya Python 3. Nge-lag ya. Apa? Kode PY. Oke, kita tunggu. Ini ngetiknya ngelag, apalagi kita tunggu hasil runningnya. Oh, bisa. Oke. Kalian bisa lihat. Jadi kodenya itu akan mengaktifkan kecuali yang kabelnya itu mengarah ke NAC atau mengarah ke Dockernya. Itu tujuan dari perintah yang ada di sini. Dan tujuan yang keduanya juga sih sebenarnya biar nanti pada kalian bisa lihat yang ini nih, dia akan menampilkan history dari syslog-nya, statusnya kayak up atau down gitu, atau bisa dibilang aktif atau enggak. Berhasil ya, kalian bisa lihat. Dan begitu juga pada di switch. Ini masih nge-lag. Dia masih nge-lag. Oh. Wah, gini lagi. Nggak bisa diketik. Kalian bisa lihat, nggak bisa diketik. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Not secure lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah 38 menit. Oke. Oke, tadi kalian bisa lihat berhasil ya kodenya. Mungkin kita langsung bagian yang syslog-nya aja. Kalau syslog berarti nano. Tadi kan kode ya. Ini apa ya? Kalau ini kita kasih ini aja deh. Angka 1. PY. Lah, gitu aja. Nah, udah masuk. Kita baru kasih kodenya. Ini sudah sudah saya buat sebelumnya. Yang diperbolehkan juga. Kita X, Y, enter. Terus kita coba jalanin. Aduh, like-nya. Nah, kalian bisa lihat berhasil ya. Hasil history sebelumnya yang saya sudah lakukan. Ya, dari hasil history
matiin interface dan menghidupkan kembali interface gitu. Oke, sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sepakat. Sebentar. Membuat script Python library, mengaktifkan dan menaktifkan udah. Terus membuat script Python tanpa paramiko yang bagian syslog udah. Kedua Python script berjalan lancar dengan baik tanpa error juga udah. Syslog berfungsi dengan baik udah. Si NetAC dapat mengakses internet udah. NAC dapat terkoneksi jaringan internet udah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.